Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan kita. Mereka telah berjuang dengan gigih dan rela, mengorbankan nyawa untuk memberikan kita kebebasan dan kedaulatan. Namun, kemerdekaan tidak akan bertahan lama jika kita tidak mempertahankannya. Mengapa kemerdekaan harus dipertahankan? Kemerdekaan Indonesia adalah hak kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jika kita tidak mempertahankannya, maka kita akan kehilangan identitas, kebebasan, dan kedaulatan. Kita akan menjadi bangsa yang lemah dan tergantung pada negara lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita dengan segala upaya. Secara umum ada dua bentuk strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda. Pertama ialah perjuangan bersenjata. Perjuangan ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda dan sekutunya masih tidak mau menerima bahwa Indonesia telah merdeka. Kedua ialah perjuangan melalui diplomasi. Perjuangan ini dilakukan dengan perundingan untuk menyelesaikan masalah. Upaya dengan melakukan perundingan dianggap lebih efektif karena tidak memakan banyak korban jiwa. Pada tanggal 29 September tahun 1945, tentara FNE, Allied Forces Netherlands East Indies beserta NIC and Netherlands Indies Civil Administration mendarat di Jakarta. Awalnya ingin membebaskan tawanan perang dan melucuti tentara Jepang, tapi kedatangan mereka ditentang oleh bangsa Indonesia. Maka terjadilah beberapa pertempuran hebat di wilayah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pertama, pertempuran Surabaya. Bung Tama adalah pemimpin pertempuran di Surabaya, yang merupakan pertempuran pertama dialami bangsa Indonesia setelah merdeka. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2. Pertempuran Ambarawa. Awalnya NICA dan sekutunya datang ingin membebaskan tawanan perang. Ternyata tawanan perang dipersenjatai. Setelah bebas, pimpinan sekutu Brigjen Battle berusaha menguasai desa-desa di Ambarawa. Namun, ditentang oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dalam pertempuran itu, Letkol Esdiman gugur dan digantikan Kolonel Sudirman. Pengepungan Ambarawa dari Banyumas, Salatiga, Surakarta, dan Yogyakarta berhasil dilakukan, sehingga pasukan sekutu mundur pada tanggal 15 Desember tahun 1945. Hingga saat ini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Infanteri di Indonesia. Ketiga, Puputan Margarana. Setelah melakukan perundingan Linggajati yang menyatakan bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto Belanda masih ingin menguasai Bali dan mendirikan negara Indonesia Timur. Saat itu Bali menolak, dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai. Pertempuran dengan Belanda pecah di Tabanan. Mulanya, Gusti Ngurah Rai memenangkan perlawanan, namun Belanda menambahkan pasukan dan berhasil memukul mundur pasukan Gusti Ngurah Rai dan beliau gugur dalam pertempuran tersebut. Perjuangan diplomasi. Beberapa perjuangan melalui diplomasi antara lain Perjanjian Linggarjati, Perundingan Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan, pada tanggal 11 November tahun 1946. Indonesia diwakili Sultan Syahrir A.K. Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rom. Pihak Belanda diwakili Schemelhorn, dan penengah dari pihak Inggris diwakili Lord Killam. Hasil dari perjanjian ini antara lain: Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat RIS. RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kedua, Perundingan Renville. Perundingan ini terjadi di atas sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville. Maka dari itu perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Renville dan terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947, 17 Januari tahun 1948.
Saat itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijujewatmojo. Dihadiri pula Komisi 3 negara yang diwakili oleh Richard Garby, Paul van Zielen, Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ini ialah penghentian tembak menembak, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Ketiga konferensi meja bundar KMB perundingan kali ini dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus tahun 1949 2 November ke 1949. Nama perundingan tersebut ialah konferensi meja bundar karena meja untuk konferensi membentuk sebuah bundaran. Pada saat itu Belanda diwakili Mr. Van Marsevin, perwakilan Indonesia diwakili oleh Lo, Hatta, dan delegasi UNCI ialah Krikli. Adapun hasil dari konferensi meja bundar ialah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat RIS. Masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. RIS harus membayar utang-utang Belanda sampai pengakuan kedaulatan. RIS mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Kesimpulan, bangsa Indonesia menghadapi ancaman Belanda dengan dua cara, yaitu perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan dan perjuangan diplomasi melalui perundingan. Keduanya bertujuan agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.